Minggu lalu gue ada bahas kesalahan-kesalahan pembalap yang berujung hilangnya gelar juara dunia. Pembalap emang gak jauh dari yang namanya kesalahan. Tapi ada juga nih, pembalap-pembalap yang sebenarnya perfect dan gak membuat kesalahan atau jarang membuat kesalahan, tapi gagal meraih gelar juara dunia akhirnya. Karena ketidakberuntungan atau apes. Nah, banyak juga nih pembalap yang apes dan alhasil hilang dah harapan menjadi juara dunia. Hari ini gue akan bahas momen-momen apes pembalap yang berujung hilangnya gelar juara dunia. Nah, seperti video sebelumnya, mari kita mulai dari McLaren. Kimi Raikkonen di tahun 2005. Tahun 2005 merupakan tahun di mana dominasi Michael Schumacher dan Ferrari berakhir. Dan terdapat dua pembalap yang akan bertarung untuk gelar Jordan saat itu. Fernando Alonso di Renault dan Kimi Raikkonen di McLaren. Dua pembalap berbakat dan lagi di prime-nya masing-masing. Pas European Grand Prix 2005 Nürburgring, balapan ke-7 musim itu. Kimi Raikkonen sedang memimpin balapan dan kemenangan tuh udah di depan mata. Tapi, bukan hanya kemenangan aja di depan mata. Ban dia juga sudah mulai bergetar, karena udah lap-lap terakhir, McLaren memutuskan untuk terobos baiklah ke finish. Tanggung guys. Dan saat menuju lap terakhir, dengan Nando terus mendekat di belakang, suspensi dia rusak karena vibrasi yang berlebihan. Kayak apa? Mau roasting Ferrari lagi? Susun aja tifosi ini. Bukan, berlebihan kayak budget cap Red Bull. Akhirnya dia DNF dengan satu lap lagi loh padahal loh. Yang lebih parah lagi, Nando yang di belakang dia sebelum crash mewarisi kepemimpinan tersebut dan meraih kemenangan. Ini kemenangan keempat Nando musim itu, dan jarak poin dia dengan Kimi melebar jadi 32 poin. Nggak sampai di sini aja apesnya. Di German Grand Prix, Hockenheimring, dia dapat pole dan lagi enak-enak mimpin, mobilnya mengalami masalah dan dia DNF lagi untuk kelima kalinya musim itu. Dan tebak siapa yang mewarisi kepemimpinan balapan sekaligus memenangkan balapan tersebut? Tidak lain dari Fernando Alonso, dan dia kembali memperlebar jarak poinnya di standings dan akhirnya menjadi juara dunia musim itu. Emanglah apes banget Kimi di musim itu. Meskipun akhir musim sepertinya udah aman dan mereok Kimi, tapi emang Nando tuh terlalu konsisten, udah telat lah dia untuk memperkecil jarak dan merebut kembali tuh pimpinan klasemen dan merebut gelar juara dunia. Dan ini bukan pertama kali Kimi mengalami musim yang apes dan berujung hilangnya gelar Jordan. Mundur 2 tahun ke 2003, dan terdapat dua pembalap yang bisa menyulitkan Michael Schumacher dan Ferrari saat itu, yaitu Kimi Raikkonen di McLaren dan Juan Pablo Montoya di Williams BMW. Menuju German Grand Prix Hockenheimring. Ada apa dengan Kimi dan trek Jerman ini ya? Selalu apes banget dia di sini. Oke, balik lagi. Michael memimpin klasemen dengan jarak 7 poin dari Kimi. Saat start, Kimi malah terlibat insiden cukup besar dan DNF. Untungnya, walaupun gak ada untungnya juga sih, Michael hanya finish di posisi ke-7. Kalau misal dia finish, bisa aja di finish di depan Michael dan memperkecil jarak poinnya di standings. Crash ini cukup fatal karena akhirnya Michael menjadi juara dunia dengan jarak 2 poin aja dari Kimi di akhir musim. Seandainya Kimi finish di balapan ini dan finish di podium atau di depan Michael lah setidaknya, bisa aja Kimi menjadi juara dunia musim itu. Tapi emang bukan rezeki aja ya kan? Sangat disayangkan sebenarnya Kimi di era McLaren itu benar-benar pembalap yang GG banget. Ngeri cuy pace-nya. Tapi sengeri-ngerinya Kimi zaman McLaren dulu, masih lebih ngeri reliability McLaren. Nah, kita mundur ke era 80-an, yaitu 1986. Di balapan terakhir musim itu, ada 3 pembalap yang berpeluang menjadi juara dunia, yaitu Nigel Mansell di Williams, Alain Prost di McLaren, dan Nelson Piquet rekan tim Nigel Mansell di Williams. Menuju balapan terakhir di Adelaide Australian Grand Prix, Nigel lebih diuntungkan untuk menjadi Jordan karena jarak poin dia dengan Alain ialah 6 poin dan 7 poin dari Nelson Piquet. Jadi selagi dia berada di depan Alain dan Nelson, harusnya aman-aman aja lah dia. Ini terbantu ketika Nigel meraih pole di balapan itu. Walaupun startnya kurang bagus, tapi setidaknya dia masih di zona aman saat itu. Balapan ini penuh dengan roller coaster untuk 3 title contender. Nigel startnya buruk, Nelson spin, dan Alain kena puncture. Pada bagian akhir balapan, 3 title contender berada di top 3 dan bertarung untuk kemenangan. Nigel hanya butuh P3 saat itu untuk menyegel gelar Jordan, yang dimana saat itu dia berada di P3 juga. Pas lap ke-64, dia mengalami puncture di lurusan dan merusak suspensi kirinya. Akhirnya dia harus DNF, sementara Williams juga takut hal yang sama akan terjadi ke Nelson. Dia pun juga pit, dan Alain berada di posisi ke-1, dengan bensin yang mulai berkurang juga nih.
Alan pun pada akhirnya berhasil meraih kemenangan meskipun bensinnya juga udah mau habis, yang berarti dia menjadi Jordan F1 1986. Seandainya ban yang gak meletus kayak mesin Nando musim ini, bisa aja dia Jordan karena dia juga yang diuntungkan saat itu. Apes banget lah Pak Kumis ini ya. Gak harus menang, yang penting P3 saat itu. Bannya puncture pula ya kan? Nyesek lah ya bang, tapi untung aja di 1992 dia berhasil menjadi Jordan dengan cara dominasi juga. Sekarang kita ke 2016, Malaysian Grand Prix 2016. Lewis dan Nico di musim 2016 dan untuk ketriliun kalinya akan bertarung untuk gelar Jordan. Dan di balapan ini cukup membuat emosi naik turun juga untuk kalian yang mendukung mereka berdua. Saat start, Nico terlibat insiden dengan Asep menuju turn 1. Nico spin dan turun ke belakang, sementara Asep DNF. Ini kesempatan Lewis untuk kembali merebut pimpinan klasemen dari Nico, mengingat dia saat itu memimpin balapan. Dan di pertengahan balapan, Nico perlahan mulai comeback ke depan. Tapi Lewis anteng-anteng aja di depan sampai akhirnya mengkentut engine-nya dan dia pun harus DNF. Seandainya dia menang di sini, bisa aja dia jadi Jordan saat akhir musim. Cuman kapan lagi ya kan kita lihat Duda Chris cabang F1 kita ini apes. Habisnya semenjak kejadian ini nggak ada habis-habisnya keberuntungan dia. Tapi sekali yang nggak beruntung, fatal kali kayak Mortal Kombat ya kan, di Abu Dhabi 2021. Lewis kali ini berduel dengan Max Verstappen di Red Bull untuk gelar Jordan. Ini akan menjadi balapan yang besar untuk keduanya. Max mengincar gelar Jordan pertamanya, sedangkan Lewis ingin memecahkan rekor Jordan Michael Schumacher dengan menjadi Jordan 8 kali. Balapan dimulai dan Lewis berhasil nyolong start dari Max. Dan sempat ada drama juga di awal balapan ketika Lewis motong chicane saat Max nge-dive bomb. Emang lah kalau dua pembalap ini udah berduel, ada aja dramanya. Cocoklah mereka berdua ini bikin drakor ya kan? Gak sampai di situ aja. Pada lap 53, GoTV crash dan mengeluarkan safety car. Miracle yang diinginkan Red Bull datang juga. Mungkin Christian Horner sempat telepon Nicholas Latifi saat balapan ya kan. Ini crash ya. Biar safety car muncul dan kita bisa ngejar Lewis nih. Siap bang. Crash pula dia. Drama pun terjadi ketika mobil di antara Lewis dan Max mampu melewati safety car, mobil lap ya. Sementara di belakang Max nggak boleh. Fishy banget ini ya. Lalu makin memanas ketika safety car itu akan masuk sebelum final lap. Yang berarti mereka akan memiliki satu lap balapan menuju finish. Max saat itu menggunakan ban baru dan Lewis di ban lama. Menarik ya kan? Saat safety car masuk, nggak pakai lama kita disajikan duel yang sangat epik antar keduanya. Dan Max berhasil merebut pimpinan dari Lewis dan menjadi juara dunia. Lagi-lagi Lewis lagi anteng-anteng di depan, ada aja kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan ya kan? Inilah, sekalinya nggak beruntung, sadis amat ya kan? Sampai sekarang pun kejadian ini masih sering dibicarakan dan diperdebatkan. Kayaknya berharap hal ini berhenti dibicarakan. Sulit dah, sama sulitnya kayak berharap Ferrari juara dunia lagi. Nah kan ngerosting Ferrari lagi si Dharma ini. Soalnya abis ini mau bahas Ferrari nih guys. Di tahun 2006, Michael Schumacher kembali untuk berduel untuk gelar juara dunia dengan Fernando Alonso sebagai rivalnya. Menuju balapan kedua terakhir, Japanese Grand Prix, dia dan Nando sama-sama memiliki 116 poin. Saat balapan, Michael menyalip rekan timnya Felipe untuk posisi pertama, sementara Nando berada di posisi kedua dan mulai mengejar Michael. Tapi pada lap 37, setelah kedua pembalap telah pit, mesin Michael malah kentut dan dia harus DNF. 10 poin hilang begitu aja, dan Nando mewarisi kepemimpinan dan akhirnya menang. Heran ya, setiap kali rivalnya apes dan harus DNF dari P1, Nando ini langsung siap mewarisi kepemimpinan dan kemenangan. Nando langsung unggul 10 poin dari Michael dan harapan Michael untuk gelar ke-8 mulai menipis atau malah impossible. Karena dia harus menang di Brasil dan Nando DNF. Tapi itu nggak terjadi dan Nando berhasil menjadi Jordan untuk kedua kalinya. Michael di masa itu balapan terakhir di F1 benar-benar menunjukkan bahwa dia bisa aja terus lanjut sebenarnya, tapi keputusan dia untuk pensiun udah tetap. Nando juga mengakhiri karirnya di Renault dengan baik karena di 2007 dia pindah ke McLaren hanya untuk balik di 2008. Oke lah, itu aja momen apes pembalap yang berujung hilangnya gelar Jordan. Ada lagi nggak nih yang belum gue sebut? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.